Saya tidak mau generasi yang saya lahirkan ini adalah generasi korup yang saya biayai, darah dari dalam darahnya mengalir uang haram. Dari situlah kemudian saya merasa bahwa perempuan ini adalah komponen yang paling kuat untuk melakukan perlawanan itu. Nah, jika dibayar 100.000, maka sebenarnya dalam 1 bulan Anda hanya dapat 1 bulan itu 50 rupiah. 50 rupiah, gorengan nggak dapet. Jadi harga kita di dalam pemilu itu ya 50 rupiah ini sebulan. Iya. Kembali lagi bersama saya Hendra Triardianto. Kali ini di podcast kali ini saya berkunjung ke Yogyakarta, masih dalam satu rangkaian keliling ke Yogyakarta bertemu dengan tokoh-tokoh inspiratif, orang-orang yang menarik. Dan hari ini saya akan ngobrol bareng dengan salah satu aktivis perempuan Kawakan. Dia aktivis sangat lama. Dia juga seorang senior bagi saya. Siapakah dia? Dia adalah Wasingatu Zakiyah, yang biasa saya memanggilnya Mbak Zaki. Halo, apa kabar Mbak Zaki? Alhamdulillah baik, Mas Indra. Berapa lama ya kita nggak ketemu? Oh, kayaknya kita perlu copot ini. Kita ngomongnya pakai ini, kita sudah di luar ini. Iya. Oke. Kayaknya lama sekali saya nggak ketemu Mbak Zaki. Terakhir ketemu kapan ya, Pak? Seingat saya itu saya lulus 2011 dan dipaksa Pak Pratik untuk pindah ke pusat pengembangan kapasitas sehingga saya harus meninggalkan dia. Berarti sekitar 10 tahunan. 10 tahunan. Apa kabar Mbak Zaki? Baik, alhamdulillah, tapi nggak berubah dirimu. 10 tahun masih begini. Pertanda Indonesia baik-baik saja ini. Iya. Saya bagi petanda saya itu dulu adalah anak buahnya Mbak Zaki. Saat masih mahasiswa di akhir-akhir semester saya kerja bantu riset di IDEA Yogyakarta yang saat itu Mbak Zaki sebagai direkturnya. Ya. Sekarang sudah nggak, Mbak? Sudah tidak. Harus ya? Regenerasi. Oh iya, betul. Iya, harus ada. Sebelum ngobrol jauh ya soal banyak hal, soal aktivitas hari ini, aku pengen ngasih tahu ke penontonku latar belakang Mbak Zaki. Boleh tahu nggak lahir kapan, di mana, dalam latar yang seperti apa? Ya, saya dari Blitar, Mas Indra. Lahir di Blitar 18, enggak usah ya. Enggak apa-apa. Tahun 76. Tahun 76. Bisa diperkirakan kan? Oke. Ya, pada saat itu masih ada pelita. Pembangunan 5 tahun ya, itu masih pelita. Iya, masih ada rencana bangunannya, masih bakal bangun 5 tahun gitu. Dan saya lahir, ibu saya perawat. Ibu saya, abah saya petani, tapi beliau punya keahlian mengajar ngaji karena latar belakangnya pondok. Jadi sekaligus guru. Jadi guru madrasah. Nah, jadi madrasah sore gitu. Dia 3 kelas itu bisa dia ampuh sendiri. Itu. Nah, ibu saya selain kalau dulu PNS itu kan selalu masuk Golkar nih. Jadi ya, betul. Ibu saya itu punya backgroundnya seru. Ibu saya salah satu yang selalu kampanye begitu. Gitu-gitulah kira-kira. Jadi SD, SMP, SMA dihabiskan di Blitar. Di Blitar. SD di Blitar, SMP sempat jadi mahasiswa teladan ya. SD. Dulu ada mahasiswa teladan. Siswa teladan. Siswa teladan. Iya. SD gitu. SD, SMP, SMA. SMP saya di kecamatan di mana saya lahir juga, sempat jadi ketua senat pertama perempuan. Ketua OSIS. Aduh, ketua OSIS. Saya lupa. Ini masa mahasiswa sama masa SMP lupa. Ketua OSIS, iya. Ketua OSIS. Nah, terus habis itu saya anak desa yang kemudian anak petani, kemudian pengen sekolah, lihat orang-orang kota kok sekolahnya bisa di SMA 1 gitu. Lalu saya coba sekolah di SMA 1, dan untuk orang kabupaten yang mau sekolah di Kota Madya pada saat itu kebijakannya dikurangi nilainya. Tapi alhamdulillah masih masuk. Jadi itu pertama kali saya kemudian SMP jadi ketua OSIS.
kebetulan ada pemilihan gitu. Saya kira jarang ya ketua OSIS perempuan. Jarang. Jadi jadi ini yang mengkonfirmasi nanti kalau dilihat nanti obrolannya akan banyak sekali hal yang sudah dikerjakan, dan kalau dulunya ketua OSIS ya make sense ya. Karena nanti itu aktif sekali di mana-mana. Jadi lalu masuk kuliah di hukum. Di hukum. Kayak kalau dihukum. Mau digambarkan kayak apa sih, Pak? Jadi Mbak Zaki saat mahasiswa itu kayak gimana itu? Jadi di sini seperti orang hilang saja. Jadi wong desa yang kemudian masuk di Jogja gitu kan. Dengan pada saat itu saya harus bisa bertahan hidup dengan 75.000 ya. 75.000, oke. Kos 25.000, makan 25.000, sisanya untuk beli buku dan lain-lain. Nah, kira-kira gitu. Untuk sosialita. cukup, harus cukup. Gitu. Nah, akhirnya dari sana sempat jadi ketua angkatan gitu. Lalu 2 tahun kemudian saat 98 pemilihan ya, 97 ya. 97 pemilihan ketua senat. Nah, pada saat itu ada mungkin karena saya satu-satunya perempuan, terus ada 3 teman laki-laki ya yang nyalon, lalu terpilih, nggak tahu tuh. Ya terpilih perempuan lagi. Terpilih jadi ketua senat mahasiswa Fakultas Hukum, dan dari situ saya tertempa dengan 98 itu. Jadi ya 98 persis menjadi mahasiswa ya. 98 saya pegang ketua senat. Iya. Berarti sentral gerakan itu berarti kalau bisa dibilang. Kurang lebih begitulah. Kira-kira koordinasi dengan beberapa ketua senat itu, koordinasi dengan ketua senat di Makassar, koordinasi dengan ketua senat di. Karena 98 hampir semua mahasiswa turun, bahkan dosen-dosen di Yogyakarta misalkan Pak Amin. Jadi betul, memaksa orang untuk turun itu ya itu pekerjaannya, memaksa para dosen untuk turun, meyakinkan bahwa ini memang harus kita lakukan sama-sama. Kalau mau negara ini baik, kira-kira dari tempaan diskusi-diskusi dengan kalau mahasiswa kayak apa, Pak? Eksternal kampus. Iya. Eksternal kampus saya di HMI. Meskipun dulu IPPNU, terus pindahnya bukan lagi PPPNU, harus di PMI, tidak. Pada saat itu kebalikan dengan saya berarti. Iya. Saya HMI dulu, baru ISNU. Setelah lulus baru ISNU. Direkrut menjadi ISNU. Kalau lagi IPNU dulu baru ke HMI. Oke. Jadi backgroundnya hukum. Saya hukum. Lalu baru S2 ketika ada ini, dulu sempat nyicip LLM gitu ya, ada beasiswa gitu. Terus kemudian pada saat tapi belum selesai, lalu saya harus balik ke Indonesia. Terus kemudian pada saat itu ada beasiswa ini human right gitu, HAM dan demokrasi. Nah itu saya banyak belajar dari Pak Pratik, belajar dari Pak Pur, terutama Prof Purwo itu. Tapi itu kan sudah jadi aktivis malang lintang di mana-mana. Ya, karena saya mau mundur ke belakang sebentar. Karena saya tahu Mbak Zaki itu ambil human right dan demokrasi itu sudah jadi aktivis di mana-mana. Pasca lulus itu kalau tidak salah Mbak Zaki di ICW ya? Habis lulus kebetulan ditarik sama Mas Teten. Jadi pada saat itu ada satu teman UGM, Teten Mas Duki. Jadi sempat di panel, kamu lulus kapan gitu? Ayo ke Jakarta yuk, saya butuh orang hukum nih gitu. Kira-kira gitu. Terus satu teman Fakultas Ekonomi pada saat itu, ayo Zak, sudah ke Jakarta saja. Tidak ada pembukaan rekrutmen terus apa, udah ke Jakarta aja, kita butuh orang hukum. ICW tahun berapa? Tahun 2000 sampai 2004. ICW tahun 2000 artinya KPK belum ada. Belum ada. Nah, saya ingin dengar nih. Kayak apa ICW tahun itu? Tahun 2000. Di saat KPK belum ada. Ya, pada saat itu gerakan masyarakat mulai ramai. Orang mulai mempersoalkan korupsi. Sampai orang berani potong tangan ketika ada monopoli penjualan cengkeh, BPC. Ya, dan itu terjadi ya? Ya, di Makassar. Pada saat itu kejadian, dan Jaksa Agungnya juga dari Makassar kira-kira, Pak Andi Galip pada saat itu
Saya baru masuk, kemudian setelah itu saya masuk. Dari fresh graduate nih? Ya, fresh graduate, sisa-sisa ketua senatnya masih lah. Artinya kegeraman pada KKN itu masih ada, dan ini harus dibuktikan bahwa saya merasa ICW ini ruang yang pas bagi saya untuk menyalurkan kegeraman gitu. Kira-kira ke sana. Dan dari sana kemudian saya berpikir kita tidak bisa hanya bergerak di kelompok masyarakat sipil lalu saya berdiskusi banyak dengan teman-teman di Komisi 2 DPR. Jadi dulu ada Pak Teras Narang, terus kemudian masa-masa lama ya, Pak Patrialis Akbar gitu, itu di ini, Bu Umbu gitu. Jadi banyak teman-teman advokat atau latar belakang hukum yang berada di Komisi 2. Nah, akhirnya dari sana Komisi 2 jadi tumpuan untuk, pada saat itu kelompok masyarakat sipil sudah berkoalisi. Ada koalisi Free of Information Act, ada koalisi anti korupsi, ada koalisi perlindungan saksi korban. Nah, dari situ koalisi itu tidak sekedar koalisi, tetapi menghasilkan satu regulasi. Nah, sebagai koordinator divisi hukum pada saat itu, dan banyak diskusi dengan teman-teman di Komisi 2, akhirnya lahirlah 3 undang-undang itu. Karena setelah kami telusur, persoalan korupsi itu tidak selesai kalau tidak ada undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang khusus ya. Karena kalau pakai undang-undang pidana secara umum nggak bisa. Nah, kemudian setelah itu kalau bagaimana orang berani melapor kalau nggak ada perlindungan saksi? Lahirlah yang kedua, undang-undang perlindungan saksi korban. Saksi dan korban. Ya, tapi itu tidak hanya dipakai di isu anti korupsi, isu lingkungan juga ada gitu ya. Lalu bagaimana orang akan bisa mendapatkan data dokumen yang memadai kalau tidak ada undang-undang keterbukaan informasi? 3 undang-undang ini yang kemudian didorong oleh banyak kelompok, ada Walhi, ICW, AISEL, PSHK, LBH, banyak teman-teman lembaga atau organisasi masyarakat sipil yang mendorong itu, dan dari sana kemudian ya mulai tumbuh dan berkembangnya kira-kira di sana. Ya. Undang-undang tipikor yang sempat ramai beberapa tahun yang lalu gara-gara televisi. Salah satu pendorongnya, karena ada banyak pihak. Ini narasumber kita hari ini. Sekedar nukilan, komentar Mbak Zaki setelah undang-undang tipikor direvisi kali ini. Aduh, Mas Indra, kita itu perjuangannya nggak gampang. Kita itu banyak menggunakan keuangan negara untuk studi banding ke Inggris, ke China, ke Hong Kong ya. Ada banyak anggaran. Ada banyak anggaran yang keluar untuk undang-undang itu. Dan saya kira termasuk pada saat itu Pak Romli, hukumnya Menteri Hukumnya Pak Romli Attasasmita, kami banyak belajar dari beliau. Nah, terlepas beliau kemudian terkena undang-undangnya sendiri. Jeratan undang-undang termasuk ada dari Komisi 2 yang terkena itu, dari hakim yang kemudian terkena itu gitu ya. Ya, dan saya kira sebenarnya undang-undang ini pada saat itu kita sangat berharap ya menjadi penjaga Indonesia. Nah, sebegitu masifnya KKN, maka undang-undang ini harus cukup kuat untuk berani mengawal supaya praktek itu tidak lagi terjadi. Nah, berat hati pada saat revisi itu kemudian terjadi. Dilemahkan peran KPK, tidak diberi kewenangan yang lebih, dan itu saya kira dalam kondisi yang tidak biasa-biasa saja itu nggak bisa. Indonesia sampai terakhir kemarin masih extraordinary untuk kasus korupsi. Sebegitu banyak kasus-kasus korupsi yang berhasil diciduk oleh KPK. KPK jilid 1, KPK jilid 2 ya kira-kira gitu. Nah, sampai kemudian tibalah ini KPK yang menurut kami sangat mengenaskan. Ya, gitu. Tapi saya tahu betul walaupun ceritanya demikian, Mbak Zaki itu tidak pernah selesai. Nanti di cerita yang lain Mbak Zaki menginisiasi banyak hal lagi di ini. Karena kegeraman, Mas. Ya.
Setelah di ICW, akhirnya kapan sih tepatnya di IDEA, aktif di IDEA? Akhir 2004 saya kembali akhirnya ke Jogja, langsung teman-teman IDEA. 2004 ya? Iya, teman-teman IDEA sebenarnya teman-teman lama juga. Dan isunya juga hampir sama ya, soal penganggaran negara, soal transparansi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, betul. Akuntabilitas dan sebagainya. IDEA Yogyakarta ini bergerak di bidang apa sih, Pak? Karena masih ada, lembaganya masih jalan, masih aktif, bisa diulik sebentar nggak untuk pemirsaku? Ini adalah NGO yang bergerak di bidang apa? Ya, kalau IDEA sendiri sebenarnya sudah lama, sejak tahun 95. 95, oke. Jadi beberapa dosen Fakultas Ekonomi gitu ya, yang mulai itu Mas Soni, Pak Revison Baswir, terus kemudian dan beberapa temannya mulai menggagas itu, dan kemudian mulai diisi anak-anak muda, dan kemudian berkembang, berganti kepengurusan, berganti kelembagaan, tetap namanya IDEA, tetap mengawal bagaimana hak publik, jadi sumber daya publik itu sampai kepada penerima manfaat. Itu kira-kira sebenarnya gagasan awalnya. Jadi jangan sampai sumber daya publik ini diambil oleh segelintir orang, dikorup oleh segelintir orang, dan akhirnya penerima hak, masyarakat yang notabene bayar pajak nggak bisa dapat apa-apa. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan dari situ tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengorganisir masyarakat untuk bisa bergerak, membuat kesadaran masyarakat ya. Tetapi pemerintahnya juga harus benar nih. Pemerintahnya juga harus menyadari itu, membuka ruang-ruang publik untuk masyarakat, dan regulasinya juga harus ditata. Gitu kira-kira gambarannya. Disitulah IDEA ada dan sampai sekarang. Mahasiswa ilmu pemerintahan atau ilmu politik itu selalu ada mata kuliah keuangan negara atau keuangan daerah. Tapi saya mau ikut kelas itu 3 kali sekalipun, kayaknya saya nggak ngerti itu hitung-hitungan penganggaran. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau belajar serius baca APBN itu perlu belajar banyak ke lembaga-lembaga seperti Mbak Zaki ini, seperti IDEA ini, karena itu mengajari banyak hal. Karena jujur saja saya tahu APBD itu setebal ini, itu ya waktu di sana harus saya ditugasi Mbak Zaki untuk milah-milah anggaran, milah-milah mata anggaran, kenal DPA, RKA itu ya dari situ, bukan dari kelas. Sama sekali nggak dari kelas. Saya nggak tahu ternyata APBD itu setebal bantal. Tahunya di situ. Ya, memang akhirnya orang harus tahu sih pendapatan ya, potensinya di mana, pendapatannya dari mana gitu kan. Satu daerah itu harus tahu nih berapa miliar, berapa triliun, bahkan kalau provinsi ya kita bicaranya gitu. Lalu belanjanya untuk apa saja, itu orang harus paham itu. Iya, Mbak, aku mau tanya, aku pernah sedikit terlibat di proyek soal pengaruh utamaan gender terkait anggaran PUG, PUG untuk penganggaran. Ya. Kenapa sih pemerintah atau pemerintah daerah itu harus punya alokasi khusus budgeting di dalam isu kesetaraan gender lah, isu semangatnya equality. Ya. Problemnya ada di mana memang? Ya, kalau kita bicara itu sebenarnya pertama akses kita lihat. Tidak minim sekali akses perempuan terhadap sumber daya publik. Akhirnya sumber daya publik lebih banyak untuk fisik gitu. Apakah fisik tidak untuk perempuan? Ada yang untuk perempuan, tetapi lebih banyak ditujukan sebenarnya bukan untuk kebutuhan langsung perempuan. Gitu, akses. Lalu partisipasi perempuan juga minim. Partisipasi perempuan kalau masih lihat ya, kalau dalam musrenbang itu dulu sebelum ada aturan-aturan baru, dulu itu paling hanya ketua PKK, sekretaris PKK gitu, yang lain nggak ada. Dan itu pun untuk speak up ya, dia tidak bunyi di dalam, tidak paham kenapa saya hadir di situ, apa yang harus saya perjuangkan, dari situ tidak ada kesadaran ke sana. Nah, apalagi untuk melakukan kontrol. Jadi yang ketiga, kontrol perempuan untuk pada sumber daya publik minim. Jadi mau dikasih berapapun itu ya manut saja. Posyandu satu kabupaten diberi 4 juta pada saat itu, setelah kami analisis di Kulon Progo ya, hanya diberi 4 juta. Ya mereka diem, tidak ada saluran mereka untuk protes, untuk melakukan perubahan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian memaksa kami untuk mencari jalan. Kelompok rentan, kelompok yang selama ini termarginalkan itu harus bergerak.
Dan dari situlah maka mengawal kelompok ini untuk bergerak, mengajukan konsep tanding, kemudian mengusulkan kebutuhan mereka kepada negara itu penting. Karena setelah kami lihat di pendapatan, ternyata pendapatan negara itu ya dari pajak-pajak mereka juga. Jadi semua warga tidak ada yang tidak bayar pajak, semuanya bayar pajak. Maka dari situlah kami selalu berdiskusi dengan masyarakat, ya kalau Anda bayar pajak, maka Anda ya berhak dong meminta kepada panitia nih, panitianya pemerintah, untuk kemudian mengambil kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai kemudian itu digunakan untuk kebutuhan yang lain, apalagi kebutuhan politik sesaat ini yang jangan sampai terjadi. Ini saya kira kegeraman itu yang membuat kenapa kami bergerak, dan sampai hari ini pun itu tidak akan pernah selesai sebelum sumber daya ini bisa tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Saya tahu betul Mbak Zaki terlibat di banyak kelompok perempuan di grassroots ya, terlibat di organisasi-organisasi perempuan, bahkan dalam tanda petik dari Muhammadiyah sampai NU. Pertanyaan saya begini, bagaimana treatmentnya yang jika kan pendekatannya grassroots, saya tahu betul sudah jalan. Bagaimana dengan pihak negara sendiri atau pemerintah? Pendekatan dengan pemerintah agar awareness soal keadilan gender itu seperti apa mestinya? Apa yang sudah dilakukan? Dan kira-kira ya di kawasan yang sudah Mbak Zaki lakukan itu, apakah muncul awareness soal gender equality gitu di sekitaran sini? Kalau treatmentnya ke negara, ke pemerintah. Kalau di masyarakat kira-kira begitu ya, menyadarkan masyarakat, mengajak, kemudian mendorong, betul. Mengajak bersama-sama masyarakat, itu saya kira yang selama ini kemudian dilakukan. Tapi yang kemudian yang paling penting memang kalau dua-duanya tidak bergerak tidak bisa. Maka pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebagai panitia, saya bilang begitu. Panitia ini kan diberi amanah nih oleh masyarakat, bumi, air dan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Siapa yang mengelola? Negara yang mengelola. Artinya royalti apa itu memang harus dikelola oleh negara secara baik. Apalagi gitu kan, pajak itu harus dikelola oleh negara. Maka panitia ini ngelolanya harus benar. Nah, oleh karena itu siapa yang ada di sini yang paling dekat dan paling memungkinkan untuk melakukan upaya pengalokasian anggaran atau perencanaan yang baik itu ya pemerintah dan DPR. Disitulah pemerintah dan DPR-nya mesti bener dulu nih perspektifnya. Jangan sampai pemerintah kemudian berpikir ini adalah dana untuk saya, dana tunjangan kinerja diperbesar gitu. Bukan begitu caranya. Dana untuk untuk mereka studi banding diperbanyak. Bukan seperti itu. Capacity building tidak bisa hanya diberikan ke negara. Tapi negara perlu capacity building, iya. Negara perlu menyediakan data pilah, iya. Negara perlu komitmen untuk mengalokasikan itu, iya. Maka kemudian perencanaan penganggaran responsif gender itu Inpres sejak zaman Gus Dur, Inpres sejak zaman Gus Dur tahun 90-an kemudian lahir. Dan dari situlah mulai ada upaya-upaya untuk mengalokasikan anggaran untuk kelompok perempuan, anak-anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Itu alokasi itu kemudian baru muncul. Nah, dan apakah hanya di bidang pemberdayaan perempuan saja? Oh tidak, itu harus di semua bidang, pendidikan, kesehatan. Setelah kita tahu banyak anak perempuan yang putus sekolah, banyak indeks ibu melahirkan. Ya kita lihat indeks pembangunan manusia, bagaimana kondisi ibu melahirkan, bagaimana yang risiko tinggi, bagaimana kemudian kelompok-kelompok yang kena narkoba, terus kemudian kehamilan tidak diinginkan, anak gendong anak, itu ternyata banyak gitu. Dan itu harus ada alokasinya, nggak bisa dibiarkan. Dan dari situlah maka negara kemudian harus memasukkan itu dalam perencanaan pembangunan. Dari perencanaan pembangunan itulah kemudian harus ada alokasinya. Ya harus digarisbawahi bahwa urusan negara atau urusan pemerintah daerah di dalam urusan publik terkait gender itu tidak di badan pemberdayaan perempuan saja, pemberdayaan perempuan saja, tapi semua SKPD atau sekarang OPD. Baik di dinas kesehatan, pendidikan dan koperasi, ketenagakerjaan, ketenagakerjaan semuanya.
baru kemudian ya kalau mereka berpihak terhadap kesetaraan gender, maka itu sebenarnya disebut dengan pengharus utamaan gender ya. Betul. Nah, semua lembaga harus ada gender focal point gitu ya. Harus ada pokja gender yang begitu-begitu harus. Karena ada beberapa pemerintah daerah yang kan sudah ada dinas tidak cukup, tapi tidak cukup loh Mas Indra di pemerintah. Itu kan satu sisi aja. Begitu pemerintah itu mengajukan perencanaannya kan di Dewan. Betul. Nah, ini kalau Dewan tidak cukup responsif nggak selesai. Betul. Maka sekarang saya dipercaya untuk membuat Perda PUG di DIY. Kemudian saya dengan 4 teman yang lain merancang Perda PUG. Kami pun juga tidak cukup mengatur hanya di pemerintah, tapi juga di DPRD. Bahkan kami mengatur ruang untuk pengharus utamaan gender itu sampai di kelompok usaha, sampai di lembaga pendidikan, sampai di ormas. Kami mengaturnya sampai ke sana. Tidak cukup itu hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja. Ini perda provinsi PUG provinsi DIY. Kami sedang digodok. Ya, kami sedang menggodok itu. Dan tidak cukup itu hanya dibebankan kepada negara, kami mencoba melakukan perluasan itu sampai ke kelompok-kelompok yang lain. Itu saya kira memang terobosan seperti itu harus dibuat. Kan Mbak, bagaimana soal pentingnya juga kemudian memberi kesadaran gender untuk para anggota legislatif, karena ini kan nggak mungkin side negara ini cuma dari eksekutif. Ya, kalau eksekutifnya sudah punya kesadaran, lalu mereka sudah mengajukan perencanaan penganggaran yang responsif gender kira-kira gitu. Tapi begitu diajukan ke dewannya mental, itu nggak mungkin. Nggak selesai lah kira-kira, nggak terkunci nanti. Maka menyadarkan anggota dewan untuk mereka tidak untuk mereka responsif gender itu penting. Hanya saja kan tidak cukup di sini nih Mas Indra. Anggota dewan itu susahnya setengah mati nih untuk bicara soal anti korupsi, bicara soal pengharus utamaan gender. Orang harus disadarkan dulu bahwa dewan harus memiliki kepedulian kepada kelompok-kelompok rentan, dan dari sana yang pada saat itu sebenarnya itu konstituennya gitu. Pada saat pemilihan mereka itu konstituennya. Itu yang harus disadari oleh anggota dewan, dan mereka tidak cukup mengangkat konstituennya saja, tetapi kelompok lain di luar konstituen harus diselesaikan juga. Nah, dari situlah kemudian di anggota dewan juga penting disinggung untuk ini. Dan Perda PUG DIY sampai ke sana, mendorong bagaimana anggota dewan memang punya focal point dalam membuat perda yang mereka harus ada focal point untuk gender focal point-nya gitu. Hal-hal seperti itu memang harus didorong. Nggak bisa itu berhenti hanya mengandalkan partai politik, nggak selesai kita. Oke. Nah, kira-kira gitu. Ya, satu hal menarik lainnya yang saya catat dari Mbak Zaki adalah keterlibatannya atau inisiasinya di desa ini yakni Desa Sardonoharjo menjadi desa anti politik uang. Ya. Bisa diceritakan nggak sih desa anti politik uang itu apa? Ya. Gambarannya gimana gitu ya? Kayaknya nggak banyak desa yang kayak gini deh. Sebenarnya karena saya warga desa gitu kan. Saya warga desa, saya geram tahun sebelumnya itu setiap mau pilkada, mau pilek, mau pemilihan legislatif, mau pemilihan presiden, orang itu selalu sibuk. Orang itu sibuknya itu bukan sibuk untuk berkampanye programnya apa gitu, tidak. Tapi sibuk besok kira-kira milih apa, lalu malamnya itu ada orang yang ngasih amplop Kak gitu. Orang yang datang kemudian besok kalau misalnya Anda nyoblos ini maka gitu kan Anda akan mendapatkan apa gitu. Orang janji-janji seperti itu. Ini gimana ya? Ini nggak bisa dibiarkan. Maka saya merasa bahwa saya warga desa ini sebagai korban, desa itu seolah tidak bisa apa-apa. Padahal desa itu punya kewenangan untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Yep. Nah, itulah yang sebenarnya mengilhami saya. Setelah itu Undang-Undang Desa setelah Undang-Undang Desa 6 2014, Pileg dan Pilpres terjadi 2019. Nah, dari situ desa ini nggak bisa ini jadi lokasi ini, lokus delikti terus. Delik pidananya loh, ini suap menyuap terjadi di situ loh. Orang dikasih suruh milih apa itu di desa, orang dikasih amplop itu di desa, orang lapar dikasih ya gimana lagi gitu. Karena itu seolah-olah sudah terbiasa,
tidak hanya itu, kelompok-kelompok ketika saya masuk ke kelompok ibu-ibu, PKK dikasih seragam. Kelompok pemuda mereka dikasih seragam juga, dikasih uang 50.000 gitu. Ya semua kelompok lah, bahkan takmir masjid. Iya. Semua kelompok, semua. Masjid dikasih ini supaya masjidnya bagus gitu. Saya akan nyumbang masjid pemilu. Gitu. Iya, dan setelah itu hit and run, datang, kemudian mereka pergi. Setelah itu tidak tahu mereka kemana gitu kan. Nah, poinnya ini nggak bisa masyarakat ini jadi korban. Oleh karena itu mengajak bersama-sama warga desa untuk melakukan pendidikan politik itu penting. Dari situlah kemudian momentum 2019 saya berdiskusi dengan Pak Lurah apa itu ya. Dan di sini kepala desa kalau di Jogja namanya lurah ya. Dengan nomenklatur yang baru ya, keistimewaan. Jadi saya diskusi dengan Pak Lurah dan akhirnya Pak Lurah saya tahu orang yang pada saat mencalonkan diri tidak menggunakan politik uang, tidak ada janji-janji seperti itu. Pas periode kedua ya, saya kurang paham kalau periode pertama. Periode kedua nampaknya bersih dan orang-orang di sekitar saya juga bilang bahwa tidak ada uang-uang yang keluar seperti itu. Nah akhirnya dari situ saya mengajak Pak Lurah dan Pak Lurah mau. Wah asik ini, Pak Lurah mau. Lalu dari situlah kemudian saya berkumpul dengan BPD, saya berkumpul dengan Pak Lurah, saya berkumpul dengan beberapa staf di kelurahan. Akhirnya mulailah kami merumuskan kegelisahan saya itu yang kemudian ditangkap. Apa yang bisa dilakukan desa? Desa dengan kewenangan pembinaan politik kepada masyarakat, zolim kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, kira-kira gitu. Saya bilang, Pak Lurah, kita itu hidup hanya satu kali. Kalau kita nggak ada arti, kira-kira apa yang kita lakukan ini amalannya nggak bisa ini deh, nggak bisa diterima. Jangan-jangan gitu kan, apa yang kita lakukan ini hanya gimmick saja gitu. Akhirnya ya gimmick jadi pejabat desa gitu kan nggak bisa begitu. Akhirnya kita harus masuk ke jantung yang paling dalam. Tidak boleh namanya warga desa ini jadi korban keserakahan untuk proses pemilihan ini. Dari situlah maka mulai ada rancangan kita untuk mengumpulkan ini para caleg yang akan masuk. Itu dikumpulkan. Caleg yang akan masuk ini dibuat janji nih, caleg-caleg Anda berjanji untuk tidak menggunakan politik uang, tidak masuk ke sini nggak pakai gitu. Hanya beberapa caleg yang mau. Hanya beberapa ini tim ses 2 calon ini juga kita ajak. Nah dari sana karena kami ternyata agak terlambat, jadi kami sudah tahu kalau ada caleg-caleg yang ternyata sudah masuk. Jadi tenda sudah masuk, ini kami agak terlambat itu. Sumbangan sudah masuk, terlambat 1 langkah kira-kira. Tapi saya bilang tidak ada kata terlambat. Nah akhirnya dari sana saya datang ke kelompok perempuan, saya datang ke ibu-ibu PKK. Mereka mau. Dan yang membuat kegelisahan ibu-ibu PKK itu rata-rata kan PKK di pedukuhan-pedukuhan ada nih. Saya datang ke satu pedukuhan, datang ke yang lain gitu. Mereka tahu saya tidak nyalek, jadi aman. Dari sana kemudian mereka ternyata tiap tahun uang itu ada. Kami bingung juga, Bu. Orang selalu bilang begitu, kami bingung juga gitu. Ketika saya tanya lagi, apakah diterima atau tidak, mereka juga bingung. Ketika kemudian saya tanyakan apa yang sudah Anda lakukan gitu. Apakah Anda sadar bahwa ibu-ibu, saya tanya pakai bahasa Jawa kan, panjenengan sadar napa mboten, sadar atau tidak kalau uang 100.000 yang Anda berikan itu nanti akan mengotori darah dari anak-anak yang kita lahirkan sendiri. Orang kaget kan. Lalu orang mulai bergerak dan berpikir, saya tidak mau generasi yang saya lahirkan ini adalah generasi korup yang saya biayai, darah dari dalam darahnya mengalir uang haram. Dari situlah kemudian saya merasa bahwa perempuan ini adalah komponen yang paling kuat untuk melakukan perlawanan itu. Nah, apakah hanya di kelompok perempuan? Tidak, saya masuk di kelompok pemuda. Kelompok pemuda juga mau bergerak untuk itu. Kira-kira mereka juga punya kesadaran lah untuk ke depan tidak mau bangsa ini makin korup. Mulai sekarang kita menolak itu gitu. Kemudian di kelompok bapak-bapak, di kelompok RT, saya sampai punya daftar. Jadi
RT 01, RT 02, yang pertemuan Ahad Legi siapa saja, yang pertemuan Sabtu Pahing siapa saja. Saya sampai punya daftarnya. Dari data itulah kemudian saya dibantu teman-teman KKN pada saat itu. Teman-teman KKN UMY banyak membantu untuk masuk, karena satu hari bisa 3 pertemuan RT. Dan kami masuk. Lalu kami berpikir, masuknya itu kami gunakan apa gitu kan. Masuknya ini harus ada senjatanya deh gitu. Maka dari sana kemudian ini desa harus, karena desa punya kewenangan untuk, atau kelurahan ini punya kewenangan untuk membuat perkades gitu kan, peraturan kepala desa, bisa membuat perdes gitu. Lalu inisiasi itu kemudian dilakukan Mas Hendra. Nah, lalu Sardono Harjo baru ketika kita setelah menimbang mau perdes atau perkades gitu kan. Kalau perdes selama nih lewat BPD, kalau perkades Pak Lurah saja, BPD cukup tahu langsung saja, Pak Lurah langsung. Lurah ganti ya itu nanti tidak berlaku gitu kira-kira. Nah, akhirnya lurahnya sepakat, udah yang paling cepat aja karena ini kita harus bergerak cepat. Nah, jadilah perkades itu satu-satunya desa di Indonesia yang punya peraturan kepala desa anti politik uang adalah Sardono Harjo. Detailnya apa isi perkades ini? Menarik ya, karena perkades itu ya mikirin hal lain gitu. Ya. Soal kehidupan di desa itu mikirin anti politik uang. Ini. Perkades itu ya soal, oh ini mau ada SK untuk lansia, untuk kelompok perempuan gitu. Anti politik uang. Ya. Jarang sekali. Belum ada pada saat itu. Kami harus cari-cari gimana ini caranya. Saya diskusi banyak dengan teman-teman Bawaslu. Saya diskusi banyak dengan akademisi yang concern di politik uang, Mas Bambang. Mas Zaki kan juga dekat, aktif di Pukat juga. Ya, dengan teman-teman anti korupsi gitu ya. Nah, diskusi dengan banyak komponen, akhirnya kami merancang apa sih sebenarnya politik uang, apa yang harus dilakukan desa dengan kewenangannya. Desa kan punya 4 kewenangan nih. Ya, kewenangan yang bidang pemerintahan termasuk politik ada di situ, kewenangan pemberdayaan, kewenangan pembinaan kemasyarakatan gitu-gitu kan sudah punya nih, kewenangan pembangunan gitu. Nah, dari sana kewenangan pemerintahan untuk melakukan penyadaran politik ini kok tidak pernah dilakukan. Saya baca di APBDes nggak ada itu untuk pendidikan politik, nggak ada. Padahal punya duit dana desa yang bisa digunakan untuk itu. Nah, dari sana dan kemudian di desa ada. Undang-undang desa ada 4 kewenangan itu ada plus 1 sekarang kebencanaan ya 5 kewenangan. Nah dari sana ini mesti digunakan. Akhirnya pendidikan politik selama ini kita sadari belum pernah, akhirnya desa ya tetap harus masuk. Nah dari situlah pendidikan politik gratisan ke pertemuan-pertemuan RT itu kita lakukan. Nah isinya selain itu anti politik uang, siapa yang kemudian bergerak untuk melakukan upaya itu, oh ternyata partai politik yang masuk ke desa harus ada di situ. Jadi dicantumkan setiap partai politik yang akan masuk ke desa dia harus mengikuti deklarasi anti politik uang gitu. Jadi mereka harus bersepakat untuk itu. Siapa lagi gitu kan? Nggak cukup kelompok-kelompok masyarakat. Siapa lagi? Pemerintah desa, semuanya harus menyuarakan itu. Ya, saya ingin memberi profil ya bahwa desa Sardono Harjo ini sudah diliput oleh banyak sekali media, banyak sekali televisi terkait desa anti politik uang. Yang menarik buat saya bukan sekedar soal kesuksesannya, tapi soal tantangannya. Saya yakin pasti usaha semacam itu bukan lahir dari ruang kosong, itu pasti lahir dari jerih payah, keringat, dan macam-macam. Yang pertanyaan saya adalah, apa perlawanan yang muncul atau hambatan penolakan? Saya yakin pasti ada penolakan, karena dalam banyak tempat, ya dalam banyak studi juga ya, food buying, money politik, dan sebagainya, ini dua pihak, ya, problem yang memberikan dan problem yang menerima. Dua-duanya punya tradisi memberi, yang satunya juga punya kebiasaan menerima. Saya yakin pasti ada penolakan atau hambatan. Bisa diceritakan nggak, Pak? Ya, problem yang muncul saat itu. Mas Indra, kalau mengorganisir di luar desanya sendiri itu mungkin enak. Kita bisa kampanye sepuas kita. Ini di desa sendiri? Ini di desa sendiri. Bayangkan tetangga saya adalah tim ses gitu misalnya ya. Dan itu terjadi. Tetangga saya adalah orang yang harus mendeliver uangnya untuk mengarahkan pilihan
para pemilih. Dan para pemilih itu juga tetangga saya. Nah, apa yang saya janjikan? Saya nggak punya uang. Bicara kampanye politik, uang apa yang dijanjikan? Kosong. Yep. Iya. Nggak ada janjikan. Nggak ada penggantinya. Saya harus berpikir keras untuk apa kemudian yang saya janjikan. Kemudian yang kemudian terbersit dalam pikiran saya, yang bisa kita jadikan umpan itu adalah ketika perempuan atau keluarga ya disinggung soal anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka yang diberi makanan dari barang haram yang namanya duit politik uang, maka dari situlah anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang korup. Maka dari sana kemudian perempuan yang hamil 9 bulan, mereka hanya 1 hari ngasih makan anaknya, mereka nggak rela kan? Nah, kelompok perempuan itu yang kemudian digerakkan. Yang dulu ibu-ibu senam dapat seragam gitu ya. Saya sudah bilang ke ibu-ibu, sekarang agak diempet ya Bu ya, nanti tidak akan ada lagi seragam dan lain-lain. Dan saya beruntung di sini teman-teman partai politik mau untuk bergerak bersama juga. Walaupun tidak semua. Tidak semua, pastinya tidak semua. Karena yang sudah terlanjur memberi juga banyak, gitu kan. Yeah. Jadi tidak semuanya, hanya saja perlawanan itu kan tidak hanya sekali. Saya kira masih ada pilpres, masih ada pilkada ke depan, masih ada pileg, gitu kan. Dan itu memang harus ada champion yang memang bergerak ke sana untuk alat peraga semacam ini dipakai untuk rapat-rapat ini. Iya. Saya harus keliling. Ini kebetulan saya beruntung ya. IDEA atas support IRI pada saat itu membuat ini. Jadi saya menggandeng IDEA juga untuk kampanye-kampanye seperti ini. Ini hitung-hitungan. Ya, jika dibayar 100.000 maka sebenarnya dalam 1 bulan Anda hanya dapat 50. 1 bulan itu 50 rupiah. 50 rupiah gorengan nggak dapet. Iya. Jadi harga kita di dalam pemilu itu ya 50 rupiah ini sebulan. Iya, ini yang akhirnya. Ini adalah yang biasa kita lakukan. Jadi saya memang nggak cukup gandeng itu. Saya gandeng akademisi, saya gandeng LSM. Ada di sini, kebetulan di Sardonoharjo kan dekat juga ya, IRE, IDEA gitu ya. Mahasiswa KKN itu cukup membantu karena mereka harus masuk ke RT gitu ya, ke RW, ke pertemuan ibu-ibu. Dan dari sana saya beruntung juga karena kebetulan semuanya serba kebetulan Mas Indra. Saya itu tim seleksi dari Bawaslu 5 kabupaten kota se-DIY. Oh, tim sel. Jadi ketika saya melakukan gerakan ini, teman-teman Bawaslu langsung saya kontak, mereka langsung turun. Nah, teman-teman Bawaslu ada support apa yang bisa diberikan gitu kan? Karena ini inisiasi dari kami, tim dari bawah, dari desa gitu. Apa yang bisa dilakukan Bawaslu? Kebetulan Bawaslu sudah punya alamat-alamat sendiri toh untuk saya mau penegasan. Bawaslu juga punya program desa anti politik. Iya. Apakah itu hal yang sama dengan desa ini? Kalau langkah-langkahnya jelas berbeda karena kami menginisiasi itu dari bawah. Artinya saya warga sini bersama-sama dengan kelompok masyarakat, bersama dengan Pak Lurah memulai itu. Tapi ini termasuk proyek Bawaslu akhirnya enggak? Akhirnya begitu. Sebelumnya tidak. Malah Bawaslu datangnya di belakang. Di tengah-tengah. Tinggal deklarasi. Ya. Tapi nggak di tengah-tengah. Bawaslu sudah saya colek. Iya. Saya tidak mau jadi orang durhaka. Melakukan pemilihan. Saya katakan bahwa ini proyek ini tuh bukan Bawaslu yang menginisiasi. Ini bukan. Inisiasi yang lahir tumbuh di desa ini. Bukan, sebelumnya tidak ada Bawaslu. Iya. Sebelumnya kan ada yang desa lain yang diinisiasi Bawaslu. Betul, ada desa lain yang diinisiasi Bawaslu dan saya melihat kenapa ini inisiasinya sekedar deklarasi saja. Padahal tidak cukup. Sel-sel paling dalam di masyarakat itu harus dimasuki. Iya. Dan sel paling dalam itu adalah sel kelompok perempuan, kelompok pemuda, Karang Taruna, kelompok bapak-bapak di RT. Itu ruang yang paling paling pas digunakan untuk pendidikan politik. Dan dari situ kalau tidak ada yang melakukan lolos semuanya. Ya, di sini ada beberapa rumah yang tempelannya seperti ini. Ya. Kami keluarga anti politik uang itu nanti di rumah saya juga ada. Ya, itu ini apa Pak? Tepatnya apa ini? Ini deklarasi keluarga anti politik uang. Jadi
pada saat saya masuk di kelompok-kelompok itu tidak cukup, maka yang harus disentuh adalah keluarga atau kelompok atau entitas yang paling intim. Yang paling intim itu ya keluarga. Kira-kira kalau orang akan marah kalau keluarganya disebut keluarga Anda menerima uang ya gitu. Marahlah dia gitu. Maka semua orang ketika sudah tertempel ini kan orang sungkan nih untuk masuk nih. Tempelnya semuanya di depan pintunya. Inses gitu. Juga mikir, sialan. Iya. Sudah ada pagernya. Kayak keluarga anti politik uang. Maka keluarga ini harus dipagari. Tidak cukup itu, Mas Hendra. Pagar yang lain itu, ketika itu kan coblosan hari Sabtu. Hari Jumat saya berpikir seminggu sebelum pencoblosan itu, saya akhirnya ini orang kok nggak jera ya, tetap saja ada uang yang mau beredar. Sudah tahu, Bu, saya sudah dititipin ini. Orang akhirnya terus terang ke saya ini siapa sebenarnya? Orangnya terus terang, Bu, itu sekarang sudah bawa ini loh, sudah bawa seragam, tinggal ngasih gitu. Kayaknya ini nggak ada jeranya deh gitu. Tapi saya nggak mau, Bu, gitu. Orang sudah berani membuat laporan-laporan begitu. Hanya saja ini kan tidak bisa dibiarkan. Maka saya menggandeng Rois. Rois itu kelompok agamawan yang memang dipercaya untuk ngurus kelahiran, kematian, selamatan, dan lain-lain gitu lah kira-kira. Jadi ada Pak Kaum, bapak-bapak semuanya ya, yang ada di 18 Padukuhan di Sardono Harjo. Pada saat pertemuan Rois, ini harus dipengaruhi. Saya undang Bawaslu ke pertemuan Rois. Akhirnya deklarasi Rois anti politik uang muncul. Nah, karena hanya pakai perda, hanya pakai peraturan pemilu nggak bisa. Hanya pakai peraturan kelurahan nggak bisa. Apa yang harus dipakai? Yang harus dipakai ini fatwa agama ini harus ada. Saya bikin diskusi diskusi dengan ini, kebetulan itu teman-teman sendiri ya. Ada Majelis Tarjih yang juga saya undang, pada ini Mas Ustadi, teman saya di Pondok Budi Mulia, ada dari NU yang kemudian diundang gitu, PBNU kita undang juga, mereka jadi dua-duanya berbicara dalam konteks anti politik uang. Sebenarnya gimana sih dua ormas besar ini? Mereka mengatakan bahwa ini haram, sudah nggak ada ini. Kalau sudah haram, neraka tempatnya, sudah. Ini kalau ada fatwa seperti ini selesai. Akhirnya Rois mendapatkan bahan dari situ. Hari Jumat saya ingat dari hasil diskusi dengan NU, dengan Muhammadiyah, itulah yang kemudian jadi bahan untuk khutbah Jumat. Oh, dimasukkan ke dalam khutbah Jumat. Seluruh ada SK dari ini, kita minta dari Pak Lurah, Pak, ini khutbah Jumat, ini semuanya isinya harus ini. Rois kita paksa untuk itu. Akhirnya khutbah Jumat di Sardono Harjo, temanya semuanya sama, anti politik uang itu sehari sebelum pemilu itu diadakan. Oke, sehari sebelum itu. Ini menarik ya. Jadi hari Jumat. Karena peraturan biasa, produk manusia nggak laku gitu. Saya harus cari fatwa. Ada yang lebih eksklusi yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh partai, pembelahan sosial itu terjadi nggak? Ada serangan balik terhadap gerakan ini? Karena ini benar-benar dalam tanda petik ya, menurut saya agak mengganggu dalam tanda petik tradisi pemilu itu ya, uang beredar dan sebagainya. Ya, orang gelisah ya, tapi saya bilang ini sementara waktu lah. Orang gelisah iya, karena seluruh partai politik itu kalau nuwunnya ya ke orang-orang tokoh-tokoh ya, ke tokoh-tokoh, dan tokoh-tokoh akhirnya ketika ada deklarasi itu rasa-rasanya kok sungkan juga untuk bergerak gitu, karena saya merasa ini membakar gerakan politik uang ini harus dari bawah, nggak bisa itu dibakar dari atas. Api itu harus dari bawah. Kalau api dari atas itu hanya atas-atasnya tok yang ini, itu gimmick saja, nggak bisa. Maka apinya itu harus dari bawah. Kesadaran itulah yang menjadi api sesungguhnya. Dan ketika Rois kemudian sudah bilang bahwa ini dosa itu neraka, sudah semua orang bisa berterima. Apakah mungkin inikah yang menjelaskan mengapa saya baca jurnal? Studi saya ke depan itu memang soal desa anti korupsi ini menarik. Jadi saya baca jurnal, nggak sukses amat programnya Bawaslu dalam tingkat persentase. Ada banyak desa yang akhirnya berhenti di deklarasi. Pertanyaan saya,
apa sebenarnya kunci paling penting di dalam kesuksesan sebuah desa yang bisa berani keluar dari politik uang? Apa kunci paling signifikan? Ya. Beberapa studi sudah mengkonfirmasi desa inisiasinya Bawaslu nggak sukses-sukses amat. Ada yang sukses memang, tapi tidak banyak juga yang enggak. Itu kira-kira gimana agar kemudian kita punya insight yang kita perhatikan bukan deklarasinya dulu, tapi apa something yang lebih important gitu. Sebagaimana saya sampaikan tadi, sel-sel paling bawah itu harus digarap dulu. Itu harus selesai. 18 pendukuhan harus berkomitmen ya kan di sini. Jadi begitu di di individu, secara individu digarap, secara kelompok digarap, secara keluarga digarap. Nah itu baru kemudian mau pasang spanduk dan lain-lain relatif dibaca lah kira-kira. Jadi kami punya spanduk, 18 spanduk. Supportnya Bawaslu itu 18 spanduk gitu. Tadi poster-poster tadi dipampang di di tempat-tempat seperti kalau di sini dipampang di pos ronda gitu. Di fasilitas publik. Di fasilitas publik. Lalu tempat berkumpulnya masyarakat seperti musola sudah dihantam dengan selebaran tentang anti politik uang. Jadi setiap takmir kita dorong ya di masjid, musola kita dorong untuk mengkampanyekan itu. Karena sudah ada ayat-ayat gitulah kira-kira. Tidak hanya Islam, karena kebetulan kami di sini ada pendeta pada saat itu Pak Sunardi ya. ST Sunardi, dosen Sanata Dharma itu. Jadi kami berharap teman-teman di gereja pun mendorong hal serupa. Nah, termasuk ada wanita Hindu Dharma, nah yang tergabung juga kebetulan dia dari partai politik. Kami mendorong untuk kampanye itu juga dilakukan. Kalau yang lain itu tidak bisa masif, maka ini agama harus masuk ditarik sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah kalau agama kan ada hukuman surga neraka nih. Kalau orang bicara anti politik uang dan tidak ada buktinya Bawaslu ini laporannya berhasil kan, jarang sekali itu laporan yang berhasil, orang paling di penjara gitu kan. Tapi kalau orang terima uang juga nggak diapa-apakan gitu kan. Nah dari sana belum ada sejarahnya orang akan punya ketakutan, maka semua senjata harus dibuat. Nah Bawaslu yang dilakukan itu kan dari atas nih, top down. Itu maka mencari sel-sel yang memungkinkan di bawah bergerak itu yang penting. Nah mendorong inisiasi lokal untuk itu penting. Dan mendorong orang yang mau bergerak itu penting. Kalau tidak, maka seperti mendorong mobil mogok, Bawaslu naik di mobil mogok itu ya nggak ada artinya. Kita mau dorong kayak apa, mau uang berapapun digelontorkan, tidak bisa. Itu hanya menjadi gimmick tadi yang tidak akan selesai. Uang sudah keluar. Kalau tidak ada energi di tempat aslinya, ya gimana kita harus ada orang lokal yang memang mau bergerak dan menggerakkan itu. Itu kuncinya. Politik uang itu kan juga problem yang sifatnya gimana ya, ada dimensi di masyarakat. Perubahan itu nggak bisa cuma di partai yang memberi saja kan? Harus diubah di kebiasaan masyarakat, dan itu kalau nggak dilakukan oleh masyarakat sendiri kan pemerintah keluar-keluar mau kayak apa nggak akan mungkin. Sulit. Oke. Jadi ini kalau saya teruskan akan cukup panjang. Aku ingin tanya ke hal-hal yang menarik lainnya soal penganugerahan dari gubernur, soal gender champion ini soal apa sih? Ini anugerah apa? Ini itu nggak tahu, itu pemerintah memandang saya sebagai apa. Jadi pemerintah sudah berupaya untuk membuat upaya pengharussamaan gender gitu. Lalu pemerintah punya penghargaan untuk pemerintah sendiri, untuk masyarakat sipil, untuk kelompok-kelompok yang bergerak melakukan pengharussamaan gender dari berbagai bidang. Nah, saya nggak tahu juga ternyata apa yang saya lakukan selama ini, upaya-upaya mendorong anti korupsi, upaya mendorong gerakan untuk masyarakat bisa membaca anggaran, kemudian anti politik uang, itu ternyata dibaca oleh orang lain, dan dari situ kemudian termasuk
saya tuh agak gerah ketika UMKM nggak bergerak. Saya di kampung saya juga bergerak, punya kelas-kelas inspirasi gitu untuk UMKM. Ternyata itu dibaca. Jadi orang-orang yang mau usaha, kami punya kelas inspirasi perempuan, namanya Raihan. Raihan itu meraih ya, meraih. Jadi para perempuan yang tidak punya income generating boleh belajar di sini dan belajarnya langsung dengan para CEO. Seperti kita undang beberapa teman yang punya usaha. Dari sana orang boleh jadi reseller, orang boleh menginspirasi usaha-usahanya, cara dia membuka usaha itu boleh ditiru gitu. Oh, jadi dimensinya luas ya? Ya, itu hanya sebagian kecil karena geram saja gitu. Nah, akhirnya dari sana intinya memberdayakan perempuan itu harus dari seluruh sel. Dari situ ternyata dilihat oleh pemerintah. Nah, saya nggak tahu. Terus tiba-tiba saya disodori undangan apa ini? Ternyata ada undangan untuk menerima penghargaan Gender Champion. Dan ada berapa orang? Ya, pada saat itu saya lupa berbagai bidang. Ada bidang anak-anak sendiri gitu ya. Ada psikolog, Bu Ida itu yang psikiater ya dari Gunung Kidul. Ada Mbak Dari itu bidang anak. Gitu. Ada yang cowok ada. Gender championnya. Gender champion laki-laki kan ada. Gender champion atau gender warrior itu kan nggak harus cewek. Betul, laki-laki. Jadi kepala dinas ketenagakerjaan gitu, yang mereka sudah responsif terhadap pelatihan untuk disabilitas. Ya, gitu. Tapi itu tidak mengagetkan lah bagi saya ya. Ya kan, Mbak Zaki kan juga terlibat panjang itu di perempuan Indonesia anti korupsi. Itu juga mungkin yang dilihat. Ya, itu kan kebetulan lama kan. Ya sudah lama. Jadi semenjak saya keluar dari ICW, kemudian inisiasi itu muncul. Perempuan Indonesia anti korupsi. Saya merasa memang perempuan itu kelompok yang paling mudah disentuh kalau hal yang sangat intim dalam dirinya itu tersentuh. Perempuanlah sebenarnya pelahir generasi penerus. Perempuanlah sebenarnya pelahir peradaban. Dan dari situ maka para perempuan harus menyadari bahwa tidak boleh ada darah korup yang mengalir dari anak-anak yang dilahirkan. Maka dari situ menyentuh kelompok perempuan lebih mudah. Dari sanalah kemudian saya bergabung bersama Perempuan Indonesia Anti Korupsi dan SPAK, saya perempuan anti korupsi. Kita punya alat-alat atau bahan-bahan ajar yang itu kemudian diajarkan ke sekolah, diajarkan ke kelompok masyarakat, sehingga orang jadi tahu bahwa diberi uang pada saat pilkada itu korup. Nah, orang membaca sendiri dan mengkategorisasikan sendiri ini korup atau tidak. Memberi hadiah pada saat kelulusan anak gitu, itu termasuk korup atau tidak ya gitu. Karena nanti akan ada jawabannya toh. Yeah. Jadi dari pertanyaan itu ada jawabannya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu dibuat seperti ini permainan aja. Jadi itu yang saya kira terus-menerus memang harus dilakukan dan saya merasa saya tidak boleh lelah untuk mewakafkan waktu untuk itu karena saya merasa Indonesia ini memang harus dibangun oleh para perempuan tangguh untuk peradaban yang lebih baik. Iya, luar biasa. Lagi, aku punya pertanyaan terakhir mungkin tidak terkait dengan yang berat-berat. Mbak Zaki baru saja bikin pondok, namanya Pondok Kalimasodo. Boleh tahu ini pondok apa, Pak? Itu sebenarnya ini pondok pesantren, betul-betul pondok pesantren isinya ngaji. Dan itu Mbak Zaki yang salah satunya. ada banyak. Ini pondok apa, Pak? Ya. Kenapa kok kemudian saya agak ini ya? Ya. Oh, ternyata Mbak Zaki bikin pondok gitu. Sebenarnya awalnya karena latar belakang saya yang memang saya dari keluarga yang memang ya setiap sore saya juga ngaji gitu ya. Bisa dibilang neng gitu loh, Pak. Neng neng ratan itu di jalanan maksudnya. Mbak Zaki ini neng tapi agak-agak. Tidak saya ya ini saja. Jadi memang abah saya guru ngaji ya, dan saya kira dari sana kemudian saya tidak boleh berhenti untuk menghadirkan penerang-penerang kalau memang peraturan perundang-undangan itu cukup
bisa untuk menjadikan masyarakat itu patuh, itu maka mungkin tidak perlu ada ini, tidak perlu ada kalimat sada, kira-kira begitu. Nah, maka harus ada orang yang benar-benar bisa memahami bagaimana pedoman hidup itu ada. Dan salah satu yang saya yakini pedoman hidup, karena kebetulan saya Muslim, itu maka Al-Quran. Dan Al-Quran kan bahasanya bahasa Arab. Orang harus bisa baca dan mengerti artinya, tidak sekedar baca. Maka dari situ ya harus mulai, anak-anak di sini sore nggak boleh berkeliaran, kira-kira gitu. Nah, dari sana maka salah satu, saya kok masih melihat ya, salah satu yang bisa membekali, wong di anti politik uang itu aja orang nggak takut kok dengan ini, para koruptor itu nggak takut, tapi begitu disentuh hal-hal bahwa ini adalah larangan loh, ini haram loh gitu, orang baru sadar. Maka agama ternyata mudah untuk masuk di masyarakat. Nah, gerakan ini juga, gerakan anti politik uang misalnya, itu juga diinisiasi di pondok itu. Jadi saya mengumpulkan partai politik yang paling muda ya di pondok pesantren. Kemana? Ke desa nggak mungkin ya, di desa nggak mungkin. Akhirnya di pondok pesantren itulah kumpul deklarasi partai-partai politik untuk anti politik uang di Sardono Harjo. Jadi mereka yang dapil-dapilnya sini itu kumpul. Dari ada yang warna jaketnya merah, kuning, terus apalagi hijau gitu, krem, warna-warni lah, hitam itu, hadir, dan teman-teman merasa tidak canggung di situ, dari situ. Karena sebelumnya memang saya sudah mengundang mereka juga untuk isu-isu yang lain. Jadi isu air kira-kira juga dibahas di situ. Kami di sini ada pemanfaatan air hujan untuk minum. Yang begitu harus ada ruang untuk contoh, harus ada display, harus ada hal baik yang memang dilakukan, sehingga orang kalau mau bicara rahmatan lil alamin kira-kira gitu kan. Rahmatan lil alamin itu apa sih? Agama itu tidak sekedar dogma, tidak sekedar doktrin, tapi sebenarnya berlaku untuk seluruh manusia, seluruh alam. Maka ruang-ruang diskusinya bisa dilakukan di Kalimat Sada. Kira-kira begitulah. Oke, begitulah Mbak Singatu Zakiyah. Terima kasih yang banyak atas sambutannya, ngobrol-ngobrol yang keren dan penuh gizi. Jangan lupa tonton terus episode-episode berikutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif yang lainnya. Terima kasih Mbak Zaki. Sama-sama Mas Indra. Sukses selalu, lancar, diberkahi, amin. Dan terus sukses juga untuk anak muda. Karena nggak ada anak muda yang kemudian tidak bisa menjadi pilar dari Republik ini, dari bangsa ini. Bagi kita yang muda, jangan kalah. Kira-kira itu. Sampai jumpa di episode yang akan datang.